Kiai untuk Kiai aduh aja tuh dari saya Maulana Malik Ibrahim langsung kita jalan akan mengunjungi Mbah Khalil Bangkalan Madura ya. Dari Mbah Khalil Bangkalan Madura baru kita balik kanan menuju ke Surabaya Ampel Denta. Kanjeng Sunan Ampel Raden Maulana Ali Rahmatullah. Kiri. Arah panah mereka dia jadi gaib KB. Oh iya Bandung, kayak diberi ke map, sorang-sorang ke map. Nah, bisa barokah dikasih ya. Nah, masing-masing Pak aja taruh ya. Masing-masing gitu sih. Ya. Rabbi syati samlahum ya Rabbi farid jam'ahum ya Rabbi qalil adahum wajalhum fil ghafirina ya Rabbana Ulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarju yawmal akhir Allah wal yawmal akhir. Sawer. Allah. وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. صدق Pasien di depan. Kela, jurusan namanya siapa Pak? Oh, namanya
siapa? Toha itu Pak di Al-Quran judul surat keramat Pak. Ya, karena ada hadis nih. Ada hadis dalam kitab tafsir Isra Badi. Ayyakhluqa samawati wal ardi bi alfi amin yaqra'una bi talasi surat. Apa? Toha, Yasin, Rahman. Allah itu sebelum menciptakan langit dan bumi 1000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ternyata Allah telah membaca 3 surat di dalam Al-Quran, dibaca selama 1000 tahun menurut hitungan Allah, yaitu 3 surat tadi, Toha, Yasin, Rahman. Maka Pak, Toha itu ini mudah-mudahan kita ke bawah. Disebutnya surat keramat. Kenapa surat keramat? Yang ke bawahnya adalah karena Toha di dalam Al-Quran ditempatkan surat nomor ada yang tahu? Toha surat yang keberapa? 30. Toha itu surat yang keberapa dalam Al-Quran? Harus udah nggak tahu. Toha itu Pak, li'adatil Arabiyah, untuk adatnya orang Arab. Toha itu mempunyai nilai berapa? Mempunyai nilai 11. Kenapa? Kok dalam bahasa Arab itu nilainya berapa? 6. Mempunyai nilai 5. Minus komite untuk Toha itu mempunyai nilai berapa? Bukan, Toha itu nilainya adalah 11. 9 dan 9 dan 3. 6 dan 5. 14. haknya 5. 9 dan 5 14. Kehala 100. Makanya Lur, maksudnya begini, maksudnya nanti kalau nyambungnya ke sifatnya Allah berapa? 20. 1 wujud, hitam, bakok, mukhalafatul, ilamuhu, wahba, iroh. Ini haknya Allah. 9 ini. Ingat. 9 ini haknya Allah. Jangan nggak punya hak. Jangan ikut-ikut punya hak ini. Bahaya. Tapi kalau 9 ini sudah dengan pahami, maka kalian akan mendapatkan kehidupan. Makanya setelah ilmu pasti hayat. Orang itu kalau punya ilmu pasti hidup. Kalau hidup ini sarananya harus basor. Setelah hayat apa? Basor. Nah, kalau orang punya ilmu, jangan kepingin tahu caranya orang mempunyai ilmu. Satu apa? Basor. Basor itu apa? Melihat. Makanya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tidak disebut sebagai saksi kalau tidak melihat.
kecepatan melihat lebih cepat daripada mendengar. Makanya setelah basor sama ini artinya apa? Mendengar. Nah, Pak, orang kalau punya ilmu pasti setelah ilmu ayat sama basor baru kalam. Jenengan mau kalam sama enggak basor enggak mau kalam, ketepun jenengan. Orang nggak pernah ngaji mantek, nggak pernah ngaji nahwu, nggak pernah ngaji sorok, nafsirin Quran. Kira-kira sampai kemana? Masuk jurang. Betul? Betul Pak? Nanti ditanya, seandainya ditanya, wa ma ala kulli syai'in qadar. Kenapa dibaca wallahu? Wawinya apa? Nah, kalau orang-orang di pesantren paham. Nah, maka bapak-bapak, toh itu mempunyai nilai berapa? Karena tadi Bapak menjawab, kalau toh itu nilainya 9, sedangkan hak mempunyai nilai 5. Makanya toha namanya Kanjeng Nabi. Sekarang saya tanya, siapa yang tahu namanya Kanjeng Nabi? Saya kasih uang 200.000. Berapa jumlahnya? Saya apa? Tahu 201. 201. Salah. 200. Salah. 313. Salah. 201. Salah. Sama Nabi. Jangan protes. Salah. Gak percaya. Gak percaya. Asal jenengan tahu namanya Kanjeng Nabi jumlahnya berapa, berarti jenengan orang Talail. Namanya Kanjeng Nabi itu 204 nama. Tertera di dalam kitab Talailul Khairat. Urusan Talail tiap hari apal untuk dirinya mah. Tuh, mencari tuh, ini bukan Talail. 201. Bukan 201. Bukan 201. Kalau betul 200.000. Gak bisa 204 karena yang ada yang lainnya masih di ini, masih disimpan. Terus gak usah diterusin. Kalau cuma terusin nanti kalian bingung sendiri. 200.000. Kalian buka aja bingung. Ini di antara nih wahidatun. Jangan protes, jangan protes. Di antara nih wahidun. Nah, tuh, Wahia. nah, ini kan Iya. yang tiga masih disebutkan. Nanti kalau kepingin tahu ngaji bener sama saya. Karena kalau apa? La ta'rifu salasa illa anbiya wal awliya wa hiya waliyun. Nanti hasilnya tak tunjukin. Nanti harus soal ke Mekah sama saya ke Bakmu minta ijazah. Kehola itu lagi jadi wali. Ingin jadi wali bapak. Nah, bapak-bapak, saya ngasih tahu pada bapak, Toha adalah nama yang sangat keramat. Nah, sekarang mudah-mudahan Toha itu juga bagian namanya Allah. Kalau ditanya namanya Allah ada berapa? Saya kalau tahu 200 lagi lah. Asal tahu 200.000. Asal tahu. Salah. Walillahi asman wa jumlatuha arba'u ulufin. Jumlahnya namanya Allah itu ada 4.000 nama. Lagi tadi besar. Baik, untuk bapak-bapak selanjutnya silahkan sudah beberapa teruskan. Orang-orang itu silahkan. Tahu siang lah berapa?
Selesai itu kita lanjut menuju ke Giri Gresik, namanya Giri Sedayu. Yang kita ziarahi di sana di Giri Sedayu adalah nama lahirnya Joko Samudro. Jadi sedikit dikenal dengan nama Raden Paku. Ketika pesantren diganti karena gurunya beliaunya adalah orang Tuban, Syekh Ibrahim Samafodi. Jadi kalau bapak-bapak mendengar lagu Jawa atau lagu Sunda namanya Asmarandana, itu diciptakan oleh orang Samarkand namanya Ibrahim Samafodi. Karena orang Jawa tidak bisa ngomong Ibrahim Samafodi, jadi namanya lagu Ibrahim Asmarandana, Asmarandono. Itu ciptaan dari Ibrahim Samafodi. Nah, dia yang membina Raden Ainul Yakin atau Raden Paku atau Joko Samudro yang kita kenal dengan Kanjeng Sunan Giri. Setelah kita ke Giri, ternyata kita lanjutkan lagi ke Gresik, yaitu dengan Kanjeng Sunan Gresik yang kita kenal dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau ini nanti yang mempunyai dua putra, yang satu Kanjeng Sunan Kalijaga, yang satu Ali Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel. Akhirnya kita terus menuju ke Madura, nemuin bahwa di Madura putranya Abdul Latif, putranya Mbah Abdul Rauf, Mbah Dasa Serama. Beliaunya adalah orang Jawa Barat. Beliaunya ini orang dari Kuningan, daerah Maja. Diambil menantu sama orang Madura, punya anak namanya Abdul Latif. Abdul Latif punya anak, punya putra namanya Muhammad Khalil Al-Bangkalanil. Nanti berangkat ke Mekah, ngaji di Mekah, ngaji beliaunya ada 3 guru yang berbeda. Yang guru pertama adalah Syekh An-Nawawi bin Umar Ad-Danawi Al-Bantani. Itu guru yang pertama. Yang kedua gurunya adalah Sayyid Zaini Tahman sebagai mufti daripada negara Mekah Madinah. Juga dia mengaji dengan Sayyid Sulaiman Bujairi, karena Sayyid Sulaiman Bujairi ini termasuk salah satu mufti Madinah yang mempunyai tafsir namanya Tafsir Bujairi. Nanti kalau dinaikin ke atas lagi, beliaunya ngaji sama Imam Al-Baqilani. Nanti naik ke atas sampai As-Suyuti, naik lagi sampai Al-Mawardi. Nanti ujungnya ke siapa? Al-Maturidi. Ya, kalau Al-Maturidi sejabat dengan Al-Ghazali. Siapa gurunya? Muridnya Imam Ibnu Hanbal, muridnya Syafi'i, muridnya Malik, Imam Malik, muridnya Imam Nafi', Imam Nafi' muridnya Imam Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar muridnya Abu Bakar Umar bin Ali, muridnya Kanjeng Nabi muridnya Malik Al-Jibril. Jadi secara sangat ilmuwan, Nahdlatul Ulama adalah sangat muttasil, muttasil, mulai dari awal sampai akhir. Nah, bapak-bapak, setelah kita menziarahi
dan Khadir Bangkalan Madura. Kita lanjut menuju ke Surabaya, namanya Ampel Bento. Biasa orang sini menjawab dan menerangkan Ampel Bentang, namanya Syair Ali Rahmatullah. Dulunya yang sudah saya terangkan tadi, putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, bapak-bapak, setelah di sana kita menuju ke Bahdur Abdurrahman Wahid, termasuk presiden yang kelima. Lanjut Mbak Syari, lanjut Pak Wahid Hashim, Azara di sana. Baru kita menuju ke Jogja. Perjalanan ini perjalanan yang kita lalui. Tentunya sebagai orang yang dipercaya sebagai arwah di masjid ini, di bisnis ini, tentu kadang-kadang ada sikap, ada tindakan, ada omongan, ada kata krama saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Intinya di sini saya sendiri secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi yang saya lakukan tiada lain dan tiada bukan karena kami ingin bagaimana kita mengkondisikannya, dan itu saya lakukan karena kecintaan saya kepada bapak-bapak sekalian. Jadi saya begini semuanya benar dari awal akhir, walaupun memang tidak mungkin kita pandang. Saya paham sekali karena memegang daripada awalnya Abu Bakar As-Siddiq. Orang itu semakin mudah akan nampak sekali tidak mudahnya. Dalilnya adalah kita amru fasahkan. Maka di sini saya memohon maaf kepada bapak-bapak sekalian semua dan mengucapkan terima kasih. Gak jelas. Gak jelas. So, nyampe mana bisa? Teruskan. Gimana? Diulang. Baik. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita telah menuju ke daerah asal kita, yaitu Kabupaten Bandung yang sangat kita cintai. Mulai dari minggu malam kita melakukan ziarah bersama, ziarah dan pada bulan alam tentunya, mengenal para wali-wali Allah, mengenal perjalanan para wali-wali Allah. Kita berangkat dari Tegal 1 di Bandung langsung menuju ke daerah Cirebon, Gunung Jati. Harapan kita adalah mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan bisa mengikuti jejak daripada jejaknya para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ziarah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati mungkin sudah maklum dan paham sekali semuanya siapa beliaunya, karena darah, daging, tulang yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati adalah darah Pasundan. Kenapa begitu? Karena dikandung oleh seorang perempuan, yang perempuan ini adalah perempuan Pasundan. Maka beliaunya darahnya adalah darah Pasundan. Terus dari sana kurang lebih sekitar jam 6 pagi kita langsung muncul ke Demak Bintoro. Seperti yang saya ceritakan lebih dari awal, mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu. Nanti kalau mimpin ziarah ke Demak bisa menceritakan kepada jamaahnya masing-masing. Demak itu dari kalimat Demak. Demak itu
artinya adalah sila. Belum disebut Demak, karena Demak itu dulunya namanya Alas Gelagah Langi. Di zaman kerajaan Majapahit, Demak tidak bisa disentuh oleh manusia. Manusia masuk ke sana dijamin wassalamualaikum. Ya, padahal kenapa? Padahal waktu itu wali-wali mulai dari zaman Kediri sudah masuk ke tanah Jawa. Kenapa Demak belum bisa disentuh? Perlu diketahui oleh bapak-bapak sekalian bahwasanya Demak yang disebut Alas Gelagah Langi itu adalah hutan yang sangat rawan sekali, sampai akhirnya Syekh Maulana Subagir memerintahkan sahabat tercintanya namanya Syekh Maulana Maghribi untuk bertapa ke sana. Kalau kemarin ada yang lihat di Maman Wajib Demak ada pohon, ada kuburan, itu adalah kuburan Syekh Maulana Maghribi. Beliaunya pun aja di sana, bertapa di sana sampai akhirnya Demak bisa ditempatin orang. Dibantu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, maka Demak bisa ditempatin. Di kuburan Demak bukan cuma Kanjeng Fatah. Fatah itu gelar. Nama lahirnya adalah Sayyid Hasan, karena dia dua bersaudara. Yang satu namanya Hasan, adiknya namanya Husain. Beliaunya ini adalah putra dari Brawijaya terakhir Majapahit, istri dari Palembang. Akhirnya dua-duanya diambil, dijadikan anak, dikembalikan kepada sang bapak tercinta. Maka nanti Sayyidina Hasan jadi raja di Demak Bintaro, sedangkan Sayyidina Husain menjadi bupati, namanya Bupati Terung. Bupati Terung, kalau bapak-bapak begitu tahu, Terung itu wilayah Sumatera. Jadi Terung itu daerahnya pertengahan antara Palembang dengan menuju ke Bengkulu, yang sekarang dikenal dengan kalimat Lenggau. Itu daerahnya, kekuasaannya sampai ke sana, terakhir sampai ke daerah Lampung. Nah, bapak-bapak biar membeli sejarah itu, di sana bukan cuma Fatah. Fatah punya anak namanya Kipati Yunus. Kipati Yunus perang sama Inggris, Prancis, Portugis, meninggal di tengah laut. Akhirnya diteruskan dengan sang putra kedua namanya Sultan Trenggono. Nanti Kanjeng Sultan Trenggono wafat, diteruskan dengan Pangeran Seberang Lor yang menurunkan Arya Penangsang. Tapi Arya Penangsang gugur, maka diganti dengan Sayyid Abdurrahman yang dikenal dengan nama Joko Tingkir, yang kuburannya ada di Jogja, ada di Salatiga, daerahnya namanya daerah Tingkir. Nah, bapak-bapak, nanti kalau melihat di sana ada kuburannya Pangeran Penowo, ada kuburannya yang Sunoto, ada kuburannya Arya Penangsang. Itu semua adalah keluarga besar daripada Demak Bintoro. Nanti Demak ini jatuh undang Demak, maka diganti kerajaan menjadi kerajaan namanya Kerajaan Pajang. Pajang selesai diganti dengan Mataram. Yang kita kenal pendiri Mataram pertama adalah Danang Sutawijowo, atau yang kita kenal dengan Kalimatullah Sahabatullah
ya, itu adalah Dadan Sotawijaya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Bapak-bapak, setelah dari sana kita langsung menuju ke daerah Gresik. Yang pertama kita ziarahin di Gresik adalah Kanjeng Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri itu terlahir dibuang di tengah laut. Kenapa dibuang di tengah laut? Karena Kanjeng Sunan Giri itu adalah putranya daripada Dewi Sekar Batu. Bapaknya namanya Maulana Ishak, orang mana? Belambangan. Lahir kakek gak setuju, maka sang anak tercinta dibuang ke laut, ketemu sama Nyi Ageng Pinati, maka dikedekan sama Nyi Ageng Pinati, nanti dikasih nama dengan nama Joko Samudro. Joko Samudro makin dewasa, makin jadi anak-anak remaja, dikasih nama dengan nama Raden Paku. Kenapa disebut Raden Paku? Karena kecerdasan, kemampuan, keberaniannya luar biasa, maka dikasih nama Raden Paku. Ketika ngaji, beliaunya di rumahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, ngaji di Syekh Maulana Malik Ibrahim, disuruh menuju ke Ibrahim Samarkandi. Samarkandi, Ibrahim Samarkandi, kuburannya ada di depan, yang kita kenal dengan Pak Asmorodono. Nanti kalau dengar lagu dengan lagu nama Asmorodono, itu adalah ciptaan daripada Pak Ibrahim Samarkandi. Nah, bapak-bapak, setelah begitu maka sama Maulana Ibrahim Samarkandi dirubah namanya menjadi Raden Ainul Yakin. Nah, bapak-bapak, setelah begitu beliaunya berdiri menjadi seorang wali dengan nama Kanjeng Sunan Giri. Dan tempat yang kemarin dengan tinggali, yang dengan singgahi, itu namanya Giri Kedapa. Dari sana kita berangkat lagi. Masih ingat berangkat dari mana kita jam berapa? Ada yang ingat Pak? Jam berapa kita berangkat dari Giri? Lupa lagi. Berangkatnya dari Giri itu adalah malam Pak. Kurang lebih sekitar jam 12 malam. Kita menuju mana? Madura. Berangkat kita ke Madura. Dari situ kita ke Maulana Malik Ibrahim. Langsung Maulana Malik Ibrahim. Kita lanjut ke Maulana Malik Ibrahim. Dari situ Maulana Malik Ibrahim, tadi yang Bapak ceritakan, Maulana Malik Ibrahim adalah wali yang keberapa? Pertanyaannya wali itu kan ada 9. Nah, maka orang yang pertama wali adalah Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal dengan Kanjeng Sunan Gresik. Kemarin yang ziarah rata-rata yang di pinggir jalan ya, betul tidak? Nah, semua ketika kita dapat masalah ya, jam 1 jam 2 sampai sana dapat masalah ya, busnya diusir dan lain sebagainya ya, jaraknya di pinggir jalan ya. Padahal mohon maaf bapak-bapak, kuburannya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bukan yang di situ, tapi yang di dalam, yang di dalam ya, yang di dalam yang saya masuk ke dalam. Nah, dari sana kalau nggak salah kita sampai di sana waktu sampai jam berapa? Sampai jam 4. Kita langsung menuju ke Madura menziarahi Bakhaulun Bangkalan Madura. Bakhaulun Bangkalan Madura, nama lahirnya Muhammad Khalil. Putranya siapa? Putranya Mbah Abdul Latif. Putranya siapa? Putranya Mbah Abdul Rauf. Mbah Abdul Rauf ini orang Maca, orang Kuningan, Majalengka. Dan alhamdulillah diambil menantu orang Madura ya. Siapa yang
mengambilnya tuh namanya Sayyid Samsudin. Nanti punya anak namanya Abdul Latif. Sampai beliaunya berangkat ke Mekah. Wa ba'du mufassir, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Dan Abah Khalil tidak pernah cerita berapa lama dia di sana. Tapi menurut cerita yang sahih 12 tahun. Menurut cerita keluarga 12 tahun. Abah Khalil berangkat ke Madura, berangkat ke Mekah, ngaji sama satu ulama di Mekah, keturunan dari Banten, namanya Syekh Umar Syekh Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani. Nah, tapi bukan cuma ngaji sama situ, Pak. Beliau yang ngaji juga dengan Sayyid Jaini Dahlan. Dia juga ngaji juga sama Sayyid Sulaiman Bujeremi yang mempunyai tafsir namanya Tafsir Bujeremi. Nah, nanti kalau bertanya Bisa keluar langsung nanti. Tafsir Bujeremi, Imam Al-Bujeremi, Gerak Sayyid Sulaiman Bujeremi, muridnya siapa? Bapak Tuh Mufassir mengatakan beliaunya adalah muridnya Imam Al-Baqilani, muridnya si Imam As-Suyuti, beliaunya muridnya Imam Al-Marwati, naik ke atas sampai kepada Imam Al-Maturidi. Al-Maturidi beliaunya itu murid daripada Ibnu Hanbal, Muhammad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hanbali, muridnya Syafi'i. Syafi'i ini muridnya Al-Malik, Imam Malik. Imam Malik nanti muridnya Imam Nafi'. Nafi' muridnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar muridnya Abu Bakar Umar Utsman Ali. Abu Bakar Umar Utsman Ali muridnya Kanjeng Nabi. Jadi sangat ilmu yang kita terima dari Pak Khalil itu sangat mutasil, sangat sahih. Mudah-mudahan kita termasuk dapat keberkahan. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan dari para guru-guru saya, bahkan bapak saya juga sendiri menceritakan, bahwa beliau juga menceritakan karena Abu Fadl ini langsung muridnya Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau yang menceritakan bahwasanya yang membawa sanad Bukhari Muslim, ya, itu adalah Syekh Hasyim sendiri, ya. Dan begitulah Pak Khalil memberikan pengertian kepada Mbah Hasyim, menciptakan para santrinya Mbah Hasyim agar supaya mempunyai sanad yang langsung kepada yang memilikinya. Dari Bangkalan kita langsung menuju ke mana? Menuju ke Ampel Mentah. Siapa yang kita temuin? Yang kita temuin adalah Syekh Ali Rahmatullah, yang kita kenal dengan nama Kanjeng Sunan Ampel. Yang Sunan Ampel, alhamdulillah kita bisa ziarah di sana, kita bisa beresin, kita bisa bermesraan dengan Mbah Ampel. Karena bapak-bapak, mohon maaf, barangkali belum terceritakan. Saya sedikit akan menceritakan tentang sanad Nahdlatul Ulama. Jadi tadi ada pertanyaan dari Din Andris, kenapa kita mesti berilmu? Jawabannya adalah ilmu dari dataran Arab yang masuk Indonesia itu yang membawa adalah orang Madura yang kita kenal dengan Bangkalan Madura. Untuk di tanah Jawa itu dipegang sama Mbah Hasyim. Bagaimana dengan Muhammad Darus yang kita kenal dengan Muhammad Dahlan? Beliaunya adalah masih satu nasab, ngaji bareng sama Mbah Khalil Bangkalan Madura.
Cuman kalau Muhammadiyah cenderung kepada pendidikan, tapi kalau Mbah Khalil salah kepada dunia pesantrenan. Waktu agresi Arab Saudi, Raja Saud di negara Timur Tengah, di Arab Saudi, banyak kitab-kitab dibakar, dihancurkan, maka Mbah Hasyim Asy'ari menyelamatkan beberapa kitab termasuk Sahih Bukhari dan Muslim. Karena mohon maaf Bapak-bapak, menurut Mbah Fadol bahwasanya Mbah Hasyim itu hafal Sahih Bukhari dan hafal Sahih Muslim sampai asbabun nurutnya. Jadi hafalnya bukan cuma hafal teks, sampai asbabun nurutnya hadis, dia perawinya hadis dia hafal. Nah, Bapak-bapak, maka ketika kita ber-NU, maka kita harus bangga. Kenapa? Seperti kemarin Rais sedikit ngomong, Pak Mustafa Haidar, kita harus bangga menjadi orang NU. Karena apa? Bacanya Islam jadi 73 dan nanti cuma satu yang masuk surga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bertepatan di Indonesia ini yang selalu memandangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Nahdlatul Ulama. Maka insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan pernikahan. Nah, Bapak-bapak, langsung kita lanjut menuju ke Mbah Ali rahmatullah. Kita ke Mbah Hasyim, kita ziarah Mbah Hasyim di sana sampai kita menuju ke Jogja. Sekarang kita udah mau kembali ke Bandung. Nah, Bapak-bapak yang saya sangat hormati, saya sebagai ketua rombongan, sebagai ketua ini, tentu banyak salah karena kelihatan paling galak. Kalau masih instruksi tegas banget, pasti banyak hal yang tidak berkenan pada hati bapak-bapak sekalian, apapun bentuknya. Tolong maafkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian. Harapan kami adalah kita tetap menjadi saudara, ya, tidak bisa menjadi saudara tidak bisa menjadi saudara NU. Seandainya barangkali ada yang tidak NU, ya, barangkali tetap kita menjadi saudara salembur atau saudara seanak cucunya Nabi Adam alaihissalam, kan begitu kira-kira. Kita maaf, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dan kebangkitan masyarakat Kabupaten Bandung untuk menjadi lebih baik. Harapan kami, mudah-mudahan Bandung yang dengan modelnya yaitu pedas, bangkit, edukatif, dinamis, akademis dan sejahtera bisa termunculkan di sini, terwujudkan dengan Bapak Bupati, di mana Bapak Bupati semangat sekali membangun Kabupaten Bandung sehingga kita sekalian mendapat berkahnya. Dimaafkan Bapak-bapak, mohon maaf ya kalau ada salah apapun, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan Bapak-bapak untuk pertanyaannya kita ziarah. Ada. Ya, silakan. Agenda tahun depan. Ya, tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan doanya Bung Andres ini menjadi kenyataan. Ya, mudah-mudahan tadi sudah didoakan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih baik lagi, bisa menjalankan yang sama, tapi kemungkinan besar pasti orangnya ganti-ganti, ya. Nggak mungkin orang ini aja, ya. Kita akan ganti lagi. Kenapa begitu? Karena Bapak yang diharapkan adalah kebersamaan, begitu ya Pak ya. Insya Allah kita bisa adakan. Terima kasih kepada Bapak sopir, terima kasih kepada Bapak Satpol PP, terima kasih kepada Bapak DLAC yang mengiringi kita, begitu juga dengan Kesra yang senantiasa, Bapak Kesra yang semangat memberikan kepada kita. Ini semua adalah berkah untuk Kabupaten Bandung, untuk kita sekalian. Bapak Kondektur, terima kasih. Itu ada lagi pertanyaan?
tidak ada. Cukup ya. Baik, terima kasih. Sudah tidur, silakan beristirahat. Mudah-mudahan mimpi indah. Allahumma wafiqun tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.